Kurt Zouma dan saudaranya mendapatkan tuntutan dari organisasi kesejahteraan hewan. Beberapa waktu yang lalu, Kurt Zouma sempat viral setelah video penyiksaan kucingnya beredar. Dalam rekamannya, Zouma terlihat menampar dan menendang kucing tersebut. Kejadian tersebut membuat Zouma kehilangan sponsor dan harus membayar sejumlah uang denda. Kini Zouma juga mendapatkan tuntutan dari organisasi kesejahteraan hewan di Inggris, yakni RSPCA. Selain Zouma, RSPCA juga menuntut sang adik Yohan yang merekam video kekerasan tersebut. Manchester United incar Thomas Tuchel sebagai pengganti Ralf Rangnick. Manchester United sedang melakukan pencarian pelatih baru. Beberapa nama telah dikaitkan dengan setan merah seperti Erik ten Hag, Brendan Rodgers sampai Mauricio Pochettino. Kini kabarnya setan merah tertarik untuk membajak Thomas Tuchel dari Chelsea. Selain itu, manajemen klub juga sudah bersiap untuk memboyong Tuchel sebelum musim berakhir. Sebelumnya, Ten Hag digadang-gadang bakal merapat ke Old Trafford karena mengambil kursus bahasa Inggris. Akan tetapi, Ten Hag membantah dan beralasan karena dia punya banyak pemain asing. Paul Pogba kerampokan saat bela Manchester United kontra Atletico Madrid. Pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Manchester United dikalahkan Atletico Madrid dengan skor 0-1. Pada laga tersebut, Paul Pogba dimainkan pada menit ke-67. Malangnya, di saat yang bersamaan rumah Pogba juga dibobol oleh maling. Mengetahui hal tersebut, Pogba langsung bergegas pulang untuk melihat keadaan rumahnya. Beruntung anaknya yang saat itu sedang tidur nggak kenapa-kenapa. Sementara itu, kasus ini disebut bakal meyakinkan Pogba untuk segera hengkang dari Manchester United. AC Milan berminat untuk datangkan Divock Origi untuk mempertajam lini serangnya. Divock Origi menjadi salah satu pemain Liverpool yang kontraknya akan berakhir di musim panas ini. Melihat situasi tersebut, Origi kemungkinan besar akan hengkang dari Anfield. Kabarnya AC Milan mulai tertarik untuk memboyong Origi. Alasannya, skuad Rossoneri berencana untuk mempertajam lini serangnya di musim depan. Direktur AC Milan Paolo Maldini sudah menghubungi perwakilan Origi untuk membahas kesepakatan kontrak. Seandainya jadi bergabung, Origi digadang-gadang akan menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Jorginho bakal bertahan di Chelsea seandainya ada kesempatan. Kontrak Jorginho di Chelsea akan berakhir pada musim panas tahun depan. Sejauh ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan kontraknya di Stamford Bridge. Chelsea sendiri sedang dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris. Hasilnya, skuad The Blues mendapatkan sejumlah larangan termasuk memperpanjang kontrak pemainnya. Terkait hal tersebut, sejumlah klub mulai mengantri untuk merekrut Jorginho. Akan tetapi agen Jorginho, Joao Santos, menyebut kalau kliennya akan memperpanjang kontrak seandainya ada kesempatan. Mikel Arteta ingin Arsenal perpanjang kontrak Alexander Lacazette. Kontrak Alexander Lacazette di Arsenal akan berakhir pada bulan Juni nanti. Sebelumnya, striker asal Prancis ini digadang-gadang bakal hengkang dari Emirates. Walaupun masa depannya nggak jelas, tapi Lacazette tetap tampil produktif di lini serang Arsenal. Dari 6 pertandingan Liga Inggris terakhirnya, Lacazette sudah menyumbangkan 1 gol dan 4 assist. Hasilnya, Lacazette disarankan untuk tetap bertahan di Arsenal. Selain itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta juga memberikan isyarat kepada klub untuk memperpanjang kontrak dari Lacazette. Jurgen Klopp akan melepas 2 pemainnya di akhir musim nanti. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan isyarat kalau 2 pemainnya bakal dilepas di akhir musim ini. 2 pemain tersebut adalah Divock Origi dan Takumi Minamino. Kontrak Origi sendiri akan berakhir di bulan Juni mendatang. Sementara Minamino dipersilahkan pergi karena kalah saing dan minim jam bermain. Sementara itu, Klopp juga dihadapkan dengan alotnya negosiasi perpanjangan kontrak Mohamed Salah. Alasannya, Salah meminta klub untuk menaikkan gajinya. Adidas rilis jersey spesial Real Madrid untuk peringati hari jadinya yang ke-120. Adidas merilis jersey edisi spesial untuk merayakan ulang tahun Real Madrid yang ke-120. Berbanding terbalik dengan jersey kandang, jersey ini tampil dengan warna dasar hitam. Berikutnya terdapat 3 garis khas Adidas berwarna putih yang melintang di bagian bahunya. Kabarnya jersey ini akan dipakai pada laga El Clasico akhir pekan nanti. Sementara itu, jersey berwarna hitam ini mendapatkan sambutan positif dari netizen. Thomas Tuchel buka peluang ke Manchester United seandainya berminat untuk merekrutnya. Chelsea mendapatkan sanksi berat dari pemerintah Inggris.
Atas sanksi tersebut, skuad The Blues mendapatkan banyak larangan termasuk menjual tiket pertandingan. Sebelumnya, sang pelatih Thomas Tuchel menyebut kalau dia akan bertahan. Akan tetapi, Tuchel juga bilang kalau dia nggak tahu masa depannya mengingat kondisi Chelsea yang terus berubah setiap harinya. Kini kabar terbaru menyebut kalau Thomas Tuchel mulai terbuka untuk tawaran Manchester United. Sebelumnya, Setan Merah digadang-gadang bakal merekrut Tuchel sebagai pengganti Ralf Rangnick. Timnas Portugal resmi mengumumkan skuad mereka yang akan tampil di babak playoff Piala Dunia 2022. Di posisi kiper ada Anthony Lopes, Diogo Costa, dan Rui Patricio. Berikutnya di posisi bek ada Cedric Soares, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Gonzalo Inacio, Jose Fonte, Pepe, Nuno Mendes, dan Rafael Guerreiro. Selanjutnya di posisi gelandang ada Danilo, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Monteiro, dan Bernardo Silva. Sementara itu di posisi sayap dan striker ada Andre Silva, Diogo Jota, Gonzalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao, dan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Barcelona lolos ke perempat final Liga Eropa setelah kalahkan Galatasaray. Barcelona bertanding ke markas Galatasaray pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Walaupun datang sebagai tim tamu, Blaugrana berhasil unggul dengan skor 1-2. Barcelona sebenarnya tertinggal lebih dulu lewat gol Marcao pada menit ke-28. Beruntung, Blaugrana berhasil membalik kedudukan lewat gol dari Pedri dan Pierre-Emerick Aubameyang. Kemenangan ini meloloskan Barcelona ke babak perempat final. Sebelumnya, pada laga leg pertama di Camp Nou, kedua tim mengakhiri laga dengan skor kacamata. Terlepas dari tiket perempat final tersebut, Barcelona punya catatan apik yakni belum terkalahkan dalam 11 laga terakhir. Everton berhasil tekuk Newcastle United lewat gol tunggal Alex Iwobi. Everton menjamu Newcastle United pada pertandingan pekan ke-29 Premier League. Bertanding di Goodison Park, skuad The Toffees berhasil unggul dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Alex Iwobi pada menit ke-99 pertandingan. Sebelumnya, Newcastle mendapatkan peluang setelah gelandang Everton, Alan, mendapatkan kartu merah pada menit ke-83. Sayangnya, unggul jumlah pemain gagal membuat Newcastle menjebol gawang tim tuan rumah. Sementara itu, hasil laga ini membuat Everton tetap di peringkat 17 klasemen dengan koleksi 25 poin. Laga Everton kontra Newcastle United sempat terhenti karena aksi protes dari supporter. Pada pertandingan Everton menghadapi Newcastle United terdapat aksi ngeri dari salah satu supporter. Saat itu supporter tersebut masuk ke lapangan dan mengikat lehernya ke tiang gawang. Aksi tersebut membuat pertandingan sempat terhenti dan wasit memberikan perpanjangan waktu sampai 14 menit. Kabarnya aksi supporter itu merupakan bentuk protes kepada pemerintah Inggris. Alasannya, pemerintah Inggris ikut terlibat dalam investasi bahan bakar fosil baru yang mendapatkan banyak penolakan. Timnas Prancis rilis skuad jeda internasional. Timnas Prancis merilis skuad jeda internasional di bulan Maret ini. Di posisi penjaga gawang ada Alphonse Areola, Hugo Lloris, dan kiper AC Milan Mike Maignan. Berikutnya di posisi bek ada Jonathan Klaus, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, dan Rafael Varane. Selanjutnya di posisi gelandang ada Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurelian Tchouameni. Sementara di sektor penyerang ada Wissam Ben Yedder dan Karim Benzema, disusul oleh Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, dan Christopher Nkunku. Timnas Inggris juga rilis skuad jeda internasional. Di posisi penjaga gawang ada Jordan Pickford, Nick Pope, dan Aaron Ramsdale. Berikutnya di posisi bek ada Trent Alexander-Arnold, Conor Cody, Mark Guehi, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, dan Ben White. Selanjutnya di posisi gelandang ada Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Declan Rice, dan James Ward-Prowse. Sementara di posisi penyerang ada Tammy Abraham, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe, dan Phil Foden. Gareth Southgate nggak memasukkan Jadon Sancho dan Marcus Rashford ke skuad Timnas Inggris. Timnas Inggris baru-baru ini merilis skuad jeda internasionalnya.
Akan tetapi terdapat hal mengejutkan di mana sang pelatih Gareth Southgate nggak memanggil Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Kabarnya Southgate nggak memanggil dua bintang Manchester United ini karena mengalami penurunan performa. Hal ini mendapatkan berbagai macam reaksi dari netizen. Mereka menyebut kalau absennya Sancho dan Rashford cukup aneh. Akan tetapi lebih aneh lagi karena Southgate masih memanggil Harry Maguire. Reaksi lain juga menyebutkan kalau Gareth Southgate seakan pilih kasih.